Saudara sekalian yang kekasih, kita sudah memasuki puasa hari ke-8. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, ada peningkatan ya yang kita rasakan, pasti ada bagi yang sungguh-sungguh. Ya, dalam berdoa, takut kita akan Allah, penghargaan penghormatan kita akan Allah itu meningkat. Memang tidak bisa drastis, instan mendadak tinggi saudara, tapi tahap demi tahap. Tetapi increase ya bertahap, dan kita merasakan itu. Betapa indahnya hal ini. Nanti kalau sudah tidak puasa, tetap kita tetap akan bertumbuh ya, harus tetap bertumbuh. Saya akan mengusahakan sebanyak mungkin ya, mengisi dengan doa dan lain-lain ya. Oh haleluya. Saya akan mengusahakan ya, mengisi waktu kita untuk doa. Misalnya kalau hari-hari tertentu, misalnya Rabu, kalau waktu kita kosong, ya kita 6:30 malam bisa berdoa. Ya walaupun hanya 1 jam atau 1 jam lewat sedikit, ya, atau bisa 1,5 jam. Saudara, irama hidup seperti ini harus kita bangun. Ya, sehingga menjadi permanen. Kalau sudah menjadi permanen, kita tidak akan memiliki irama hidup orang-orang fasik. Coba perhatikan cara hidup kita dulu, ya, atau yang sekarang bisa kita lihat orang-orang di sekitar kita. Bangun pagi yang dipikirkan hobinya apa. Ya. Pagi-pagi sudah sibuk dengan hobinya, macam-macam hobinya ya. Ya, saya tidak perlu sebut, nanti kalau saya sebut dikira saya menuding siapa begitu ya. Itu kita lakukan dulu. Begitu bangun yang kita kutak-kutik sudah sound system. Kita mau mendengarkan sound system kita yang bagus, ya, yang high end, ya, yang pakai tabung, ya. Begitu saudara. Begitu bangun kita rapikan CD-CD, vinil, piringan hitam kita, misalnya itu, ya. Lalu siang sedikit mikir mau ketemu siapa, mau ngopi dengan siapa. Kalau ibu-ibu mau jalan-jalan kemana, mall mana yang ada sale, teman-teman mana yang diajak arisan. Bukan tidak boleh arisan, tapi sering arisan-arisan seperti itu tidak mengisi rohani kita dengan baik. Percakapan dan tawa-tawa, canda-canda yang tidak kudus, ataupun kalau tidak melanggar tatanan kesucian dan etika, tetap tidak membangun rohani. Saudara, nanti mikir bagaimana mengisi waktu wisata, bukan tidak boleh wisata. Saya sarankan kalau saudara punya waktu dan Tuhan beri finansial yang cukup, bawa keluarga saudara wisata, boleh. Tapi bukan menjadi tujuan hidup dan kebahagiaan kita satu-satunya. Karena tujuan hidup dan kebahagiaan kita satu-satunya itu Tuhan. Jika Tuhan menjadi tujuan dan kebahagiaan kita satu-satunya, maka semuanya menjadi indah. Orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan tujuan dan kebahagiaan hidupnya, di waktu-waktu kosong yang dilakukan adalah siapa yang bisa dia lukai.
Siapa yang bisa dia sakiti? Anda mungkin berkata, masa Pak? Iya. Dia akan ingat orang-orang yang merasa merugikan dirinya. Orang-orang yang dia rasa mengecewakan. Dia lalu ambil gadgetnya, dia buat tulisan di media sosial, di Instagram, di YouTube, atau di mana saja. Menyerang. Walaupun mungkin tidak menyebut nama, tapi membangun opini mengarahkan ke si A, si B. Saudara lihat orang-orang yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Mungkin saudara juga begitu. Lalu saudara mau mengekspresikan marah saudara di gadget. Ya. Anda marah terhadap mertua misalnya. Anda keluarkan tuh kalimat di Instagram Anda atau di YouTube saudara. Di Instagram ya, di Facebook maksud saya. Orang kok maunya menang sendiri. Misalnya. Nyerang menantu yang pelit. Kalau tidak busuk, tidak diberikan ke orang. Misalnya. Ini otak-otak jahat yang memang tidak dianggap biadab atau sangat biadab. Tapi itu jahat. Dan hari-hari hidup yang diisi dengan hal demikian itu membuat irama tetap sampai dia tidak bisa hidup menyenangkan Tuhan. Dan itu mengerikan, saudaraku. Semua kita berpotensi berkeadaan seperti itu. Semua kita. Termasuk saya berpotensi berkeadaan seperti itu, memiliki irama tetap seperti itu. Tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita memilih bangun pagi berdoa. Setelah berdoa olahraga. Setelah olahraga kita membaca Alkitab, kita mendengarkan khotbah atau sambil olahraga kita mendengarkan khotbah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat, saudaraku? Kita mesti harus belajar, ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita pikirkan bagaimana mengembangkan usaha, tentu usaha-usaha yang tidak melanggar tatanan, ya saudaraku, ya. Jangan bisnis usaha yang jahat, ya, yang jahat. Keuntungan besar, tapi akan merugikan, menyakiti, menyengsarakan, melukai, ya, merugikan orang lain. Jangan. Menyengsarakan orang lain, jangan, saudara. Ya. Usaha yang baik, usaha yang benar, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1, ya saudaraku, ayat yang ke-14. Jangan iseng-iseng lempar sesuatu di gadget, mau menyerang orang, menyakiti orang, apalagi memfitnah. Dipakai setan kita. Semua kita punya kecenderungan begitu. Lebih gawat saya, saudara. Saya punya mimbar. Mimbar bisa saya pakai untuk nyerang orang, saudara. Mimbar bisa saya pakai untuk curcol. Apa itu curcol? Curhat colongan itu, nyolong. Jadi curhat. Nggak boleh. Mimbar harus kita pakai untuk menyampaikan firman. Makin hari harus bersih dari curcol, bersih dari menyerang orang. Makin hari harus makin murni kebenaran firman. Pada waktu kebodohanmu itu, pada waktu kita diam, iseng-iseng, ya. Mau dimanapun kita berada, setan itu ada. Di rumah, di jalan, di luar negeri, dalam negeri, waktu wisata, waktu lagi kerja, dimanapun kita bisa melakukan kesalahan.
kita harus berjuang terus untuk memenuhi yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kalau di dalam ayat 14 yang tadi sudah saya bacakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat berikutnya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu dimanapun dan kapanpun, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yuk kita menjadikan ini irama. Kita sudah melewati tahun-tahun panjang hidup hanya untuk kesenangan kita sendiri. Kita tidak benar-benar mau menyenangkan, membahagiakan hati Tuhan. Ya, menjadi alat kuasa kegelapan tanpa kita sadari. Sekarang kita mau menyenangkan hati Tuhan saja dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan, bukan menjadi alat di dalam tangan setan atau di dalam kekuasaan setan, tapi menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kemuliaannya. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau kesempatan ini berlalu, kita tidak bisa mengulanginya. Amin. Angkat tanganmu. Bapa, kami mengangkat tangan dan berkatilah kami. Berkat dari Elohim Yahweh Allah Israel turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.